Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita syafaat, rezeki, dan kesehatan. Tidak lupa juga kita sanjungkan kehariban Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke yang terang benderang ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Assalam, perkenalkan, nama saya Renzi dari kelas 7A. Izinkan saya membawakan kultum yang berjudul Asal Muasal Perang Badar. Sahabat Assalam, pasti dari kalian banyak yang sudah mengetahui perang ini. Perang ini dijuluki sebagai Perang Badar karena perang ini terjadi di lembah yang bernama Lembah Badar. Namun saya hanya akan membahas bagaimana perang ini bisa terjadi. Saat itu, 1 tahun setelah menikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah, setelah wafatnya Siti Khadijah, satu tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah, anak dari sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bulan Rajab di kota Madinah tahun kedua Hijriah, di pagi yang sangat panas, Rasulullah mengutus salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Jasi untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dengan pesan dibuka setelah 2 hari melakukan perjalanan. Abdullah bin Jasi juga tidak sendirian. Ia melakukan perjalanan jauh tersebut bersama 12 orang lainnya. Lalu berangkatlah rombongan Abdullah bin Jasi dari kota Madinah ke ladang kurma. Tidak terasa, sudah 2 hari, Abdullah bin Jasi dan 12 orang lainnya melakukan perjalanan jauh tersebut. Abdullah bin Jasi pun teringat akan pesan Rasulullah untuk membuka surat dan membaca surat tersebut. Ketika dibuka dan dibaca, di surat tersebut terdapat pesan dari Rasulullah SAW untuk mereka pergi ke suatu lembah yang bernama Lembah Naklah, yaitu suatu lembah yang terletak di antara kota Mekah dan kota Taif. Namun Abdullah bin Jasi malah menganggap pesan tersebut suruhan Rasulullah untuk memerangi di suatu lembah yang terletak di antara 2 kota, yaitu kota Taif dan kota Mekah, untuk mengamati rombongan kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke kota Mekah. Namun Abdullah bin Jasi malah menganggap pesan tersebut suruhan Rasulullah untuk memerangi kafilah dagang Quraisy tersebut. Padahal seharusnya mereka hanya akan disuruh mengamati, bukan menyerang. Lalu Abdullah bin Jasi pun menghadang kafilah dagang Quraisy tersebut dan menyerang mereka, yang menyebabkan satu orang tewas dan yang lainnya ditawan. Keesokan harinya, rombongan Abdullah bin Jasi pun tiba di kota Madinah setelah melakukan penyerangan dan perjalanan 2 hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Abdullah bin Jasi. Lalu Abdullah bin Jasi pun menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Rasulullah pun menegur mereka semua dan menyuruh Abdullah bin Jasi untuk membayar tebusan kepada keluarga korban yang meninggal tersebut dan membebaskan seluruh tawanan. Tidak terasa, sudah berbulan-bulan peristiwa untuk membayar tebusan kepada keluarga korban yang meninggal tersebut dan membebaskan seluruh tawanan. Beberapa bulan setelah peristiwa Naklah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi dari sahabatnya untuk mendapatkan informasi dari para sahabatnya bahwa akan ada kafilah dagang Quraisy yang berangkat dari kota Syam ke kota Mekah. Lalu Rasulullah pun mengutus kedua sahabatnya untuk mengamati dan memperkirakan jumlah mereka di sana. Lalu berangkatlah mereka yang bernama Talha dan Zaid. Lalu ketika mereka kembali, mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Kafilah dagang Quraisy tersebut berjumlah sekitaran 1.000 orang dan dipimpin oleh orang yang bernama Abu Sufyan, yaitu musuh terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan para sahabat dan Rasulullah pun bertanya akan perihal taktik dan tempat penghadangan mereka.
Lalu para sahabat pun mengusulkan tempat penghadangan mereka adalah lembah Badar dan taktiknya adalah menguasai seluruh sumur lembah Badar. Menguasai seluruh sumur lembah Badar dan menutupi beberapa sumurnya. Karena hal ini bisa membuat pasukan kafilah dagang Quraisy melemah karena tidak memiliki pasukan air sama sekali. Lalu keesokan harinya berangkatlah pasukan muslim yang terdiri dari 317 orang, yang terdiri dari 86 kaum muhajirin, 62 orang Bani Aus, dan 170 orang Bani Khazraj. Mereka pun berangkat dari kota Madinah menuju lembah Badar. Lalu di sisi lain, rombongan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan merasa curiga karena Abu Sufyan seperti merasakan pergerakan kaum muslimin. Lalu Abu Sufyan pun menghentikan rombongannya dan bergegas menunggangi kudanya dan mengelilingi lembah Badar untuk memastikan situasi. Ketika ia menunggangi kuda, itulah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Maji. Lalu Abu Sufyan pun bertanya kepada Maji, apakah ia melihat sesuatu? Lalu Maji pun menjawab bahwa ia tidak melihat siapa-siapa kecuali 2 orang laki-laki yang berhenti di lembah Badar. Abu Sufyan pun bergegas pergi ke sumur yang dimaksud oleh sahabatnya yang bernama Maji tersebut. Ketika ia sampai, ia melihat ada setumpuk kotoran unta yang tergeletak di dekat sumur. Lalu Abu Sufyan pun dengan pengalaman tingginya mengorek kotoran unta tersebut dengan ranting dan memastikan bahwa kotoran unta tersebut berasal dari makanan unta di kota Yathrib, atau kota yang kita kenal sampai sekarang adalah kota Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW tinggal. Lalu Abu Sufyan pun kembali ke rombongannya dan memberitahu apa yang ia lihat. Lalu ia mengutus salah satu rombongannya yang bernama Damda bin Amr al-Ghifari untuk kembali ke kota Mekah dan meminta bantuan kepada pemimpin kota Mekah dan masyarakat Mekah yang pemimpinnya bernama Abu Jahal, musuh Allah SWT. Lalu ketika Damda sampai di kota Mekah, ia menceritakan apa yang ia lihat dan diberitahu oleh Abu Sufyan. Lalu seketika Abu Jahal pun muak dan memutuskan untuk mempersiapkan pasukannya, karena ia tidak ingin kejadian di lembah Naklah terjadi lagi. Lalu pasukan Abu Jahal yang terdiri dari 1.300 orang, yang terdapat 300 alat musik untuk para grup musik, 100 ekor kuda, 300 ekor unta, dan 600 baju zirah besi. Lalu keesokan harinya, kedua pihak tersebut pun berperang. Namun yang memenangi perang tersebut adalah kaum muslimin. Masya Allah, sungguh kekuatan Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.